Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jamaah dan pemirsa setia TV One. Kembali bersama kita di indahnya Ramadan. Bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Ibu sehat? Ini masih puasa awal nih, semangat ya? Semangat? Gak ada yang ngantuk? Insya Allah. Hadirin yang insya Allah Allah muliakan di akhirat. Menjaga kehormatan dan harga diri manusia. Allah menciptakan manusia dengan fitrah yang baik, yang tampan, yang cantik, yang bersih, yang akhlaknya baik. Lalu Allah mengatakan dalam Al-Quran, ahsanu khuluqan, sebaik-baiknya akhlak. Lalu bagaimana nih kita nih menjaga apa yang telah Allah titipkan kepada kita? Urgensi untuk umat Islam, apa yang harus kita lakukan sebagai umat Islam untuk menjaga apa yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kita sekarang udah ada Ustaz Abdul Somad dan Abu Ya Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Daripada membuang-buang waktu, langsung aja kepada Ustaz Abdul Somad untuk menjelaskan semuanya. Jazakumullah khair. Terima kasih Bang Alfi. Mohon izin Tuan Guru Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Ibu-ibu apa kabar? Sehat semua? Alhamdulillah. Mohon maaf Bapak, saya sapa Ibu ladies first. Mudah-mudahan Bapak juga insya Allah selalu diberikan kebaikan insya Allah. Amin. Di antara tugas kedatangan Islam ini untuk menjaga 5. Yang pertama hifzuddin, menjaga keyakinan, jangan sampai kita menyembah yang tak layak untuk disembah. Yang kedua hifzul mal, menjaga harta, jangan sampai kita merampas, mencuri, merampok, memotong leher orang, mengambil harta dengan cara batil, riba. Yang ketiga hifzun nafs, menjaga nyawa, maka tak boleh membunuh, tak boleh menikam. Kemudian hifzul akal, menjaga akal, maka haram pakai khamar, sabu-sabu. Kenapa? Karena merusak akal. Dan yang kelima, ini menjadi tema kita, hifzul ard, menjaga kehormatan. Makanya tak boleh mencaci maki orang. Sibabul muslimi fusuqun, mencaci maki orang lain itu hukumnya fasik. Wa qitaluhu kufrun, kalau sampai memerangi, membunuh, maka sampai kepada tingkat kufur. Fasik itu buah kurma yang hampir keluar dari kulit, tapi tak keluar. Buah kurma, kalau kita beli kurma di Saudi Arabia, pergi umrah, sebetulnya tak perlu ke Saudi, di Tanah Abang pun banyak, cuman dia hampir keluar dari kulitnya itu, tapi karena melekat juga, tak sampai dia pada kafir, tapi fasik dia. Maka apa kata Allah? Yudhillu bihi katsiran, Allah banyak menyesatkan orang. Wa yahdi bihi katsiran, Allah banyak juga beri hidayah. Tapi yang disesatkan Allah itu sebagai hukuman siapa? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah itu adalah orang yang fasik. Makanya kalau orang terlalu banyak mencaci maki orang beriman, fasik dia. Fasik dia, na'udzubillah. Makanya kalau pernah engkau mencaci maki, membuli, mengejek, menyumpah serapah, ulangilah syahadatmu. Jangan-jangan kau sudah keluar dari Islam. Na'udzubillah. Lalu kemudian pula dalam Islam, Nabi yang sampai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi naik ke atas mimbar. Dia meninggal hari Senin, dia naik ke atas mimbar hari Rabu. Kalau begitu berapa hari sebelum meninggal itu? Saya mau ngetes aja, kira-kira masih sadar apa tidak. 5 hari sebelum meninggal dunia, Nabi naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Man kuntu jalatu lahu zahran fahadha zahri. Siapa yang pernah aku caci mak, siapa yang pernah aku cambuk pundaknya, ini pundakku. Waktu aku mencambuk kuda, ujung cambuk itu kena pundaknya, dia di balik sana. Tapi dia tak mau menuntut karena segan, karena aku Nabi, diam dia. Tapi berkesan di hatinya, ini pundakku, falyastaqit minhu, silakan balas. Balas, kata Nabi. Semua sahabat menunduk. Dulu kalau sahabat menunduk itu karena malu, segan, mengagungkan. Sekarang jamaah menunduk meleleh. Tidur. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Ini zahir nih jelas nampak kulit yang terluka. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang harga dirinya pernah terluka, aku caci maki, sumpah serapah, aku permalukan di depan orang banyak. Falyastaqid minhu, hadza irdi. Ini harga diri Muhammad. Falyastaqid minhu, silakan balas. Tak ada satupun sahabat membalas. Artinya apa? Nabi saja meminta maaf, karena kita sudah melukai hati orang. Ini sampai hari ini sekarang orang kalau ini kan udah berakhir nih, ini kan tak lama lagi kita selesai Ramadan nih, ente mau minta maaf enggak? Mana ayatnya? Saya sudah buka dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, saya tidak menemukan ayat untuk meminta maaf di bulan Ramadan.
di bulan Ramadan, maka melakukan perbuatan ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Oleh sebab itu maka kelembutan hati, jaga kehormatan saudara kita. Apa kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah? Kalau kau nasihati saudaramu itu berdua, maka sungguh kau sedang memperbaiki dia. Tapi kalau kau tunjukkan di depan orang banyak, sesungguhnya kau sedang mempermalukan dia. Oleh sebab itu kita jaga kehormatan saudara kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah sekelompok orang menjelekkan, mengolok-olok kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum, boleh jadi yang kamu ejek, kamu olok-olok itu lebih baik daripada kamu. Wala nisaun, khusus di sini kata perempuan. Wala nisaun min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Boleh jadi yang kamu olok-olok, kamu ejek, kamu bully, kamu caci maki, kamu sumpah serapah itu jauh lebih baik daripada diri kamu. La tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan pula kamu menghibah, menceritakan aib orang. Tapi kalau sudah jelas batil, salah, kita tidak boleh tutupi. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat mungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangannya. Robah dengan tangannya itu apa? Dengan kekuasaan, dengan kekuatan. Tapi dengan tangan juga dengan tangan, robah dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tak sanggup dengan tangan, fa bilisani, sampaikan dengan lidah. Dengan lidah pun tak sanggup, fa biqalbi, dengan hati. Tapi ingat, dengan hati itu apa? Wadzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Allah. Kenapa ketika kendaraan kita ingin yang paling laju? Kenapa ketika rumah kita ingin paling kokoh? Tapi kenapa iman kita pilih paling lemah? Kenapa kita tidak pilih yang dengan tangan itu, dengan lisan itu? Oleh sebab itu bedakan juga, jangan orang sudah jelas salah, sudah jelas batil, ketika kita tegur, jangan akhi. Kita harus adem. Nah, kita harus sejuk, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin wa kau. Man satara musliman, siapa yang menutup aib saudaranya, satarahullahu yaumal qiyamah. Ada masanya. Kalau begitu semuanya, maka mana hukum potong tangan, mana hukum as-sariq was-sariqatu, pencuri potong kedua tangannya. Lalu kemudian ketika ada orang melapor ke hakim, Pak Hakim, ini ada orang yang mencuri. Lalu kalau begitulah prinsip hakim, man satara musliman, siapa yang menutup aib saudaranya, tutupilah. Dia banyak mencuri, hakim, udah kau balik aja, diam-diam aja, diam. Jadi bedakan juga, makanya kalau ngaji itu 3 harus paket. Yang pertama akidah, yang kedua fikih, halal haram, makruh mubah, boleh tak boleh, rukun syarat wajib sunat. Yang ketiga akhlak. Jangan yang dikaji akhlak aja. Ini sikit-sikit kaji akhlak. Marilah kita sabar. Anak gadis kita dilarikan orang, sabar. Itu bukan sabar, bodoh. Kaji sekali 3. 3 ini dasar Islam. 3 ini diambil dari mana? 3 ini diambil dari pertanyaan Jibril alaihissalam ketika bertanya, ma huwal iman? Dari kata iman inilah ilmu akidah. Ma huwal Islam? Dari Islam inilah muncul ilmu fikih. Fikih salat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji. Ma huwal ihsan? Dari ihsan inilah muncul akhlak. Apa itu akhlak? Membersihkan hati dari sifat yang tercela, hasad, dengki, busuk hati, sum'ah, riya, takbur, sombong, lalu diisi dengan ridha, tawakal, qanaah, zikir, tawadu, rendah hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mempelajari 3-3-nya dan beramal dengan amal yang benar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Abu Somad, Masya Allah. Jadi kalau kita nasihatin teman itu berdua, kita memperbaiki dia. Kalau kita marahin di depan umum, kita mempermalukan dia. Masya Allah. Dan ini harus kita jaga. Keyakinan, harta, nyawa, akal, dan kehormatan. Pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan membahas tentang kiat-kiat meningkatkan harga diri. Jangan kemana-mana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi indahnya Ramadan bersama TV One. Bersama guru-guru kita ada Ustaz Abu Somad dan Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Bu? Masih hidup. Pak semangat Pak? Alhamdulillah. Suara kencengan bapak, Masya Allah. Ya, langsung aja kita minta ke Ustaz Abu Somad tentang kiat-kiat meningkatkan harga diri. Kiat-kiat meningkatkan harga diri. Sekarang banyak orang sibuk meningkatkan harga barang jualan dagangannya. Apalagi di penghujung Ramadan. Bagaimana supaya ini meningkat? Akhirnya tipu-tipu main. Madu dicampur dengan gula merah, akhirnya semakin diminum, makin periksa naik diabetes, meletus. Zalim, aniaya. Bagaimana supaya daging berat,
Akhirnya diisi dengan air, daging gerobogan. Semuanya meningkatkan harga barang yang dia jual. Tak pernah memikirkan harga dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Masjidil haram, haram diambil dari kata hormatun. Hormatun sudah jadi bahasa kita, hormat, yang terhormat. Kemuliaan, keagungan. Masjidil haram, masjid yang mulia. Tanah haram, tanah yang mulia. Zina haram, khamar haram, judi haram, riba haram. Apa maksudnya? Masjidil haram, masjid yang mulia. Tanah haram, tanah yang mulia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khamar haram, kalau diminum menghilangkan kehormatan. Dulu kita segan dengannya, orangnya berwibawa, pakai jas, pakai dasi. Kalau kumpul dengan kita rapat, mengangguk-angguk. Entah apa diangguk kan? Pokoknya mengangguk aja. Tiba-tiba tertangkap pakai sabu di hotel bersama perempuan. Haram, hilang kehormatan. Jadi yang pertama kalau kita mau menjaga harkat martabat harga diri kita adalah jauhi perbuatan haram. Satu sisi perbuatan haram itu menyelamatkan kita dari azab Allah, tapi satu sisi perbuatan haram kadang kitalah yang menjatuhkan harkat martabat marwah kita. Tapi kadang orang di sana itu lebih tingkat malunya itu luar biasa. Orang di Jepang kalau sedikit saja malu dia, harga dirinya hilang, langsung dia pulang, dia cabut samurai dari dinding rumahnya, harakiri. Orang kita enggak, hadap kanan. Selamat jadi. Sanggup pula orang kita yang sudah pakai baju warna apa itu? Warna kulit jeruk itu. Sanggup pula depan kamera. Hai, senyum. La haula wala quwata illa billah. Inilah orang yang sudah dicabut Allah Subhanahu wa taala malunya dari hati. Makanya kata Nabi SAW, iman itu seperti pokok kayu, a'laha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa adnaha, cabangnya yang paling rendah, imatatul adza 'anit thariq, membuang sesuatu yang mengganggu dari jalan. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah satu cabang dari iman. Dulu orang malu pakai baju you can see, itu malu dia. Sekarang kita pula yang malu menengok dia. Dulu orang malu kalau nampak auratnya, begitu nampak, malu. Orang sekarang dipakainya baju, nampak nyetop mobil, nampak macam leher onta. Mohon maaf Bu ya, kita tak layak bicara depan Bu ya. Kita pula yang malu menengoknya. Oleh sebab itu maka kita didiklah umat ini, para ustadz alim ulama, kultum subuh, kultum zuhur, kultum asar, kultum menjelang berbuka, untuk mendidik umat menjaga harkat martabat kehormatan. Nabi SAW itu seperti anak gadis pingitan, saking malunya menjaga kehormatannya. Makanya rambutnya itu ditutupnya sampai 3 lapis. Lapisan pertama qalansuah, lapisan yang kedua imamah yang dililitkan, lapisan ketiga tailasan. Tailasan itu kain panjang tutupkan lagi. Kalau kain yang ditutupkan seperti orang Arab Saudi itu namanya ghutrah, menutup. Saking kan dia menjaga dirinya, menjaga mata, menundukkan pandangan, ghaddul basar. Oleh sebab itu yang pertama kita jaga dari yang haram-haram, yang kedua malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ini malu bukan karena dia malu kepada Allah, bukan malu kepada manusia, tapi karena memang tak bisa dia melakukannya lagi. Lalu dia katakan, kenapa kau tak melakukan ini? Aku malu. Itu bukan alasan. Oleh sebab itu kita jaga ini semua, mengikut sunnah Rasulullah SAW, mengikut Quran. Taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu 2 perkara tak banyak, kata Nabi. In tamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2 ini, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran wa sunnati, dan sunnah Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Tapi tak cukup hanya sendiri. Wa kunu ma'as sadiqin, hendaklah bersama orang-orang yang benar. Alhamdulillah, menjelang sahur ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk bersama orang yang benar. InsyaAllah. Ada saudaraku, ada tuan guru, ada ibu, ada bapak. Kita bersama orang benar, kita bersama orang yang menjaga martabat kehormatannya, maka insya Allah kita pun akan terjaga. Tapi kalau kita bersama dengan orang yang na'udzubillah membuka aibnya, menghilangkan kehormatan dirinya, maka kita pun akan terjatuh, akan hilang harga diri dan kehormatan.
Tak cukup hanya diri, maka kita perlu bersama, berjamaah. Berjamaah, setelah berjamaah istiqamah, berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya Rabb. Amin. Jazakumullah khair. Sallallahu Somad. Berarti kesimpulannya adalah kalau kita ingin meningkatkan harga diri kita, tinggalkan yang haram. Jauhkan yang Allah nggak suka. Itu saja. Insya Allah mudah-mudahan kita terjauh dari yang haram-haram sehingga Allah angkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Abu Ya Kiai mau menambahkan? Ya. Semakin tinggi malu, semakin tinggilah harga diri kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Semakin hilang malu, semakin tidak berhargalah kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kita tahu dalam kehidupan sehari-hari, benda yang mahal itu pasti dikurung. Kalau orang punya berlian harga 3 miliar, itu pasti dimasukkan kotak, kotaknya dikunci. Kotaknya diletakkan dalam laci lemari, lacinya dikunci. Lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci. Lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci. Rumahnya dalam pagar, pagarnya dikunci. Kenapa? Karena ada berlian mahal harga 3 miliar. Tidak sembarang orang bisa lihat, tidak sembarang orang bisa pegang. Maka gadis-gadis yang pingitan, yang dijaga, tidak sembarangan orang bisa melihatnya. Wanita-wanita soleha yang menutup dirinya itu orang yang tinggi malunya dan punya harga diri yang luar biasa. Tapi kalau dia benda murahan, orang beli batu kerikil 1 dump truck, datang 1 dump truck, Pak, batu kerikilnya udah ada, tumpahkan aja lah pinggir jalan tuh, pakai sekop ngeluarkannya. Kenapa nggak ada harga batu kerikil? Bodohlah orang kalau menyimpan batu kerikil dalam kotak dikunci, masukkan laci dikunci, semua dikunci. Apa itu? Batu kerikil. Untuk apa? Tidak ada manfaat. Oleh karena itu kita menjaga diri daripada hal-hal yang merusakkan iman kita dan harga diri kita. Jaga malu, jaga malu, jaga malu. Kalau kau tidak tahu malu, buatlah apa yang kau mau. Baginda Rasulullah SAW itu bersangatan malunya. Asyadul haya. Benar-benar Rasulullah itu sangat malu. Bahkan lebih malu dari seorang gadis pingitan yang menyembunyikan haidnya daripada manusia. Begitulah Rasulullah. Pernah Rasulullah SAW memperbaiki Ka'bah dengan paman beliau Sayyidina Abbas. Naiklah Sayyidina Abbas ke pundak Nabi. Karena tidak ada tangga, Nabi jadi tangganya. Ketika Sayyidina Abbas sedang memperbaiki dinding Ka'bah, bertiup angin, terangkat jubah Nabi, nampak pangkal pahanya. Setelah selesai itu Nabi duduk menangis, terseduh-seduh. Sayyidina Abbas tanya, kenapa nangis? Saya malu, hai paman. Kenapa? Tadi bertiup angin, nampak pangkal paha saya. Tidak ada orang lain di sini, cuma saya kan. Saya yang, cuma pamanmu ini yang lihat. Walaupun paman kan paman orang lain juga. Sebegitu dahsyatnya Nabi menjaga harga diri. Sehingga semua orang dengar Nabi, lihat Nabi gentar. Nah kalau kita misalnya mabuk, ada satu orang bapak, profesor doktor. Malam tahun baru dia minum whisky sama anak laki-lakinya. Duduk satu meja, tuang whisky, mabuk. Lama-lama mabuk. Tiba-tiba bapaknya memukul kepala anaknya. Anak tidak tahu diri, mabuk di depan bapaknya. Terus anaknya pun begitukan kepala bapaknya. Bapak sontoloyo, anak kok dibawa mabuk. Tidak ada harga diri. Maka dari itulah kita harus menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan, yang menjatuhkan marwah kita daripada pandangan manusia, terutama dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Percayalah satu hari semua akan dibuka, semua akan melihat. Iqra kitabak, lihat catatan amalmu. Pada saat itu kita akan menundukkan kepala setunduk-tunduknya ketika melihat catatan amal kita yang buruk-buruk, yang busuk-busuk, yang jelek-jelek. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah sampai akhir hayat kita. Amin. Untuk tetap menjaga harga diri kita, tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair Kiai, Ustaz. Dan pemirsa, setelah segmen satu ini, Abu Ya Kiai Tengku Zulkarnain akan membahas yang namanya seputar peran iman dalam memproteksi harga diri seseorang. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih bersama di acara Indahnya Ramadan. Bersama guru-guru kita ada Kiai Haji Tengku Zulkarnain dan Ustaz Abu Somad. Dan sekarang Kiai silakan tinggal menjelaskan bagaimana caranya memproteksi harga diri seseorang dan apa saja bentuknya. Ya, terima kasih Adinda Ustaz Abu Somad. Para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, bahwa
Hadiah Allah kepada makhluknya yang paling berharga adalah iman. Dengan memiliki iman, kita menjadi makhluk yang paling mulia dan berderajat paling tinggi, mengalahkan seluruh makhluk yang lain. Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan merasa hina, kamu jangan merasa cemas, jangan merasa galau. Wa antumul a'launa, kamu itu derajatnya paling tinggi. Ini isim tafdil, paling tinggi. Kalau bahasa Inggrisnya superlative form. You are in the highest position, highest. You are in the highest position. Kamu itu derajatnya a'launa, paling tinggi. In kuntum mu'minin, jika kamu betul beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita yakin dengan Allah, yakin dengan Nabi, kita hidup dengan cara Allah dan cara Nabi, maka bagaimanapun walau seluruh dunia menghina kita, kita tetap mulia di sisi Allah SWT. Tapi kalau kita keluar dari aturan Allah dan Rasulnya, walau seluruh dunia menyembah kita, seperti Fir'aun, dia berdiri di balkon istananya, dia bilang, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, sujud semua sama aku. Seluruh penduduk Mesir sujud. Jadi muliakah Fir'aun? Tidak, nggak punya harga diri dia. Dunia dan akhirat Fir'aun hina. Padahal Fir'aun itu raja, lahir jadi pangeran, anak raja, mati jadi raja, disembah lagi jadi Tuhan sama rakyatnya. Mulia? Tidak. Kenapa? Dia tidak punya iman kepada Allah dan Nabi Musa. Orang yang tidak punya iman, dia hina di dunia, hina di kubur, hina di padang mahsyar, hina di dalam neraka. Mana buktinya Fir'aun hina di dunia? Kan dia raja besar, kaya raya, disembah orang. Buktinya dia hina di dunia, tidak ada orang yang mau dipanggil Fir'aun. Coba, saudara-saudara sekalian, berikut ini adalah kata sambutan dan pengarahan dari Fir'aun. Itu dipecat itu langsung protokolnya besok. Menghina kau ya, menghina. Menghina, hina. Fir'aun itu hina. Gak ada ibu-ibu lahir anaknya, udah lahir ya, ibu udah lahir anaknya, udah 3 hari yang lalu, Masya Allah, anaknya apa? Laki-laki. Siapa namanya? Biar hebat, Fir'aun. Bocor ibunya nih kata orang. Itu membuktikan tidak. Dia kalau mau memproteksi kehebatan kita, kemuliaan kita, harga diri kita, jangan lari dari iman. Ketika kita beriman pada Allah, yakin dengan sunnah Nabi, mengikuti cara yang kita buat itu caranya Nabi, kita berharga di mata Nabi, di mata manusia, dan di hadapan Allah. Misalnya masuk WC, Nabi memberikan 9 sunnah. Kata Allah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah telah mengutuskan satu orang rasul untuk membawa petunjuk hidup. Bagaimana cara masuk WC, bagaimana cara istinja, bagaimana cara pakai baju, bagaimana cara naik kendaraan, bagaimana turun dari kendaraan, bagaimana cara sholat, bagaimana cara makan, bagaimana cara mati, bagaimana menguburkan orang mati. Kalau kita ikuti sunnah Nabi itu, bil huda itu, hidayah dari Allah, petunjuk dari Nabi, kita mulia. Masuk WC tutup kepala, karena setan kencing di kepala orang-orang yang masuk WC nggak tutup kepala. Sebab setan jantan, setan betina itu jinahnya di WC. Maka masuk WC itu, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Setan jantan, setan betina di situ. Setan itu kencing di 2 tempat. Satu di kepala orang yang masuk WC nggak tutup kepala. Maka lama-lama dia makin geblek. Yang kedua, setan kencing di kuping orang yang mendengar azan subuh nggak bangun subuh. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan, siapa yang dengar azan nggak bangun subuh, nggak sholat subuh, dikencingi setanlah kupingnya. Seminggu dia nggak sholat subuh, bekarat kupingnya. Nasihat agama nggak mempan lagi, apalagi bertahun-tahun nggak sholat. Dan dia nggak punya harga diri. Kalau masuk WC tutup kepala, langkahkan kaki kiri, 2 hasanah. Baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khabith, 3 hasanah. Jongkok waktu buang air kecil, 4 hasanah. Istibro berdehem-dehem, 5 hasanah. Istinja setelah buang air kecil, 6 hasanah. Tutup aurat sempurna, keluar sudah tertutup aurat, 7 hasanah. Langkahkan kaki kanan keluar WC, 8 hasanah. Setelah keluar baca doa alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani, 9 hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Hasanah itu dibayar Allah 10 pahala. Dalam WC itu aja dia Allah sayang, coba. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kau ikut Nabi, Allah cinta kepadamu. Kalau kita sedang sholat, Allah cinta, wajar. Kalau kita sedang puasa nih, lapar karena Allah cinta, wajar. Lah kita sedang di WC,
Allah cinta dengan itu. Kan luar biasa itu. Betul nggak? Sedang ngeden di WC Allah cinta, mahabbah. Keluar dari WC diberi maghfirah, diampuni dosa. Maka harga diri manusia tidak ada lain, mesti berdiri atas sunnah. Kalau kita jaga sunnah Nabi ini, bicara jujur, bertindak ikut Nabi. Kalau waktunya marah kita marah. Kalau waktunya marah kita nggak marah, harga diri kita hilang. Kita pulang kerja, tiba-tiba di kamar istri kita sama laki-laki. Loh, kok kamu sama laki-laki lain? Terus kita bilang, Astaghfirullah, Rabbal Baroya. Ini bukan suami, ini kambing kebiri nih. Waktunya marah kita marah, betul nggak? Waktunya sabar kita sabar. Waktunya kita sedih kita sedih. Waktunya kita gembira kita gembira. Ya, habis selesai sholat 5 waktu, kata Allah, Inna sholata ila sholati kafarah lima bainahuma. Sholat yang satu dengan sholat yang lain menggugurkan seluruh dosa. Kita gembira pulang sembahyang. Pulang dari masjid senang. Kenapa senang? Saya dijanjikan Nabi hapus seluruh dosa saya dengan sholat ini. Nah begitu Ramadan, Lebaran gembira. Oh bid'ah Lebaran gembira. Loh kok nggak gembira? Karena Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya dosa setahun itu dibersihkan Allah. Bagaimana nggak gembira? Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Habis Ramadan ya gembira. Kenapa? Dosa diampuni. Masa habis Ramadan nangis? Kenapa dosa saya diampuni? Saya sedih banget. Maunya dosanya tetaplah sama saya. Wah, kan bahaya ini orang. Maka kita ikutilah sunnah Nabi. Nabi waktu gembira gembira. Waktu sedih, sedih. Waktu harus tegas, tegas. Lau syaraqat Fatimah, laqata'tu yadaha. Kalau anakku Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW mencuri, aku sendiri yang motong tangannya. Waktu tegas, tegas. Waktu kasih sayang, kasih sayang. Ya Rasul, si Anu sholat kawan saya. Betul. Tapi dia mencuri. Dia sholat tapi mencuri. Nggak dibilang Nabi, intip waktu dia mencuri. Tangkap, nanti kita potong tangannya. Enggak. Kata Nabi apa? Suruh dia menaikkan mutu sholatnya. Satu hari nanti sholatnya akan memberhentikan dia dari mencuri. Allah. Jadi pada waktu-waktu tertentu Nabi seperti itu. Pada waktu-waktu tertentu Nabi tegas. Ketika seorang perempuan muslimat belanja di pasar Bani Qainuqa, Yahudi. Ketika dia sedang jongkok-jongkok memilih buah, Yahudi ini mengambil ujung baju perempuan itu yang paling bawah, dinaikkan ke kepalanya, ditusuk pakai duri korma. Ketika wanita itu berdiri, terbukalah auratnya karena bajunya itu nyangkut di kepala. Menjerit perempuan ini, menutup tubuhnya. Seluruh pedagang Yahudi di kampung itu ketawa-ketawa, di pasar itu tertawa. Seorang pemuda muslim melihat kejadian itu. Dia meloncat dan mencekikkan batang leher Yahudi yang menghinakan wanita muslimah itu dan mati di tempat. Allah. Rasulullah katakan, siapkan pasukan, habisi seluruh Bani Qainuqa. Kata Abdullah bin Ubay, jangan, itu sahabat saya, sebelum Nabi pindah sini juga udah sahabat saya, ini orang munafik nih. Kata Nabi boleh, tapi dia tinggalkan Madinah sampai hari kiamat, nggak boleh ada di Madinah lagi. Pada waktu-waktu tertentu Nabi tegas, pada waktu-waktu tertentu Nabi kasih sayang. Oleh karena itu kalau kita yakin dengan cara hidup Nabi, maka pasti harga diri kita tinggi. Seandainya semua manusia menghina kita, tapi kita atas sunnah Nabi, nun jauh di sudut hatinya dia mengakui kita baik. Pemabuk-pemabuk setiap hari mengejek orang soleh, Ustadz diejek-ejek. Begitu mati, apa kata kawan yang 9 lagi? Pak Ustadz tolong doakan Pak, kawan kami mati. Loh kan itu kawan kamu mabuk, ya kamu yang doa. Kata kami doa nggak mempan Pak Ustadz. Kami ini kan tukang minum tua. Mereka sendiri di dalam hatinya mengakui bahwa mereka itu manusia-manusia hina. Cuman ketika hidup dalam kenyataan, mereka menghibur diri kafaro, menutup hati mereka daripada kebenaran. Nanti suatu hari ketika mereka sakaratul maut, mereka akan jujur mengakui kebenaran. Seperti Fir'aun ketika mau mati, dia mengucap la ilaha illallah, tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata vitamin iman adalah kalimat la ilaha illallah dan memproteksi diri dengan cara hidupkan iman dan hidupkan sunnah. Pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kita beri kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian untuk bertanya. Tetap di Indahnya Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali bersama kita di Indahnya Ramadan bersama guru-guru mulia kita, ada Ustaz Abdul Somad dan Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Dan buat Bapak Ibu ini studio,
Bapak sehat? Ibu sehat? Nah, cakep. Kalau semangat ini enak nih. Saya akan buka kesempatan bertanya buat Bapak Ibu. Yang pertama buat Bapaknya, ada yang mau nanya? Masya Allah. Semangat semua ini, Masya Allah. Sahurnya apaan nih? Oke, boleh Pak, silakan. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irzon dari IKAB Gajaya Tanah Abang. Saya mau bertanya kepada Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Masalah harga diri, apakah misalnya kita melaksanakan suatu ibadah, tapi ada sebagian saudara kita yang lain menganggap ibadah kita itu bid'ah. Apakah kita untuk mempertahankan atau untuk membela atau untuk terus melakukan hal tersebut, mungkin dengan dalil-dalil ataupun dengan apa yang kita tahu, apakah ini termasuk kita mempertahankan harga diri, Pak Ustadz? Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Buat ibu-ibu ada yang mau nanya? Iya, Masya Allah. Masih pada bangun ya, kirain tidur tadi. Oleh Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Buya Ustadz Tengku Zulkarnain, Ya. masalah malu. Malu. Oke. Pertama sekali saya menutup aurat karena takut kepada Allah dan patuh kepada taat kepada Allah dan Rasulnya. Setelah sekian belas tahun saya menutup aurat, alhamdulillah, bukan itu lagi yang terasa pada diri saya. Masya Allah. Rasa malu. Apakah ini salah? Apakah benar, Kiai Tengku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih Ibu, Bapak. Ustadz Abdul Somad. Nah ini pertanyaan Bapak tadi. Kiai, sebentar Kiai. Jadi ibadah yang dilakukan, ada temen yang bilang bid'ah. Gimana nih Ustaz? Dipertahankan apa ditinggalkan nih? Ada namanya ilmu jarah wa ta'dil. Ulumul hadis, ilmu hadis. Kenapa disebut ilmu hadis? Karena ada ilmu sanad, ada ilmu matan, ada ilmu rijal, ada ilmu jarah wa ta'dil. Jarah wa ta'dil itu rekomendasi ulama boleh tidak boleh menerima riwayat si fulan. Jadi kalau dikatakannya fulanun mubtadi', si fulan ini pelaku bid'ah, jangan terima riwayat dari dia. Maksud dia pelaku bid'ah itu dia keluar dari ahlus sunnah dalam masalah akidah. Misalnya dia khawarij atau murji'ah atau jabariyah atau mu'tazilah atau qadariyah atau syiah. Itu maksudnya mubtadi', pelaku bid'ah. Tidak pernah ulama dulu kalangan salaf membid'ahkan orang dalam masalah perbedaan pendapat dalam bidang fikih. Kunut subuh mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Hanafi tidak berkunut subuh. Tapi tidak pernah Imam Hanafi, Imam mazhab Hanafi, Imam mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal itu kawan akrabnya, bahkan berguru kepada Imam Syafi'i. Tak pernah Imam Ahmad bin Hambal mengatakan Syafi'i mubtadi', Syafi'i pelaku bid'ah karena berkunut subuh. Tak ada, itu sekarang. Sekarang orang membid'ahkan orang kunut subuh. Maka perlu dipahami penggunaan kata pelaku bid'ah dulu terkait dengan masalah kelompok-kelompok yang keluar dari ahlus sunnah. Ini pertama dipahami. Dua, kalau kita melakukan suatu perbuatan, dituduh orang kita melakukan perbuatan bid'ah, apakah kita diam? Abdul Somad, kau melakukan perbuatan bid'ah. Lalu kemudian kita diam. Astagfirullah. Itu bodoh. Kita mesti jelaskan, berzikir pakai tasbih. Mana ada Nabi berzikir pakai tasbih? Ini melakukan perbuatan bid'ah. Bacalah kitab Syiar A'lam Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Karena Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah radhiyallahu an kalau dia mau tidur malam yusabbih alfa uqdah. Dia bertasbih 2000 tasbih. Cemana bertasbih 2000 tasbih pakai ini? Bisa. Habislah kaki pakainya. 2000 tasbih itu bagaimana mereka bertasbih? Ini 33 bisa. 2000 tasbih gimana cara ngitungnya? Alfa uqdah, diambilnya simpul tali.
Ambil tali panjang, simpul 2000. Sebelum tidur malam, subhanallah, subhanallah. Jadi kalau ada orang mengatakan, kalau simpul tali boleh, tapi kalau biji batu dilobangi tak boleh. Pukulkan biji batu ke kepalanya. Itulah makna tasbih yang melakukan ini sahabat Nabi. Jadi kalau bertasbih menggunakan tasbih sabah itu bid'ah, maka yang masuk neraka itu Abu Hurairah duluan masuk neraka. Allah. Kenapa demikian? Karena begitu kau katakan, hei pelaku bid'ah, jangan lupa itu bukan sampai di situ. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maka jangan mudah membid'ahkan orang. Kalau tidak sepakat ulama mengatakan itu bid'ah, maka kita tidak boleh membid'ahkan orang. Jadi kita klarifikasi saja sekali, jangan habiskan energi untuk itu. Tapi saya tidak suka juga jamaah habis-habisan kelahi dalam masalah itu. Banyak lagi masalah lain, masalah ekonomi, masalah bagaimana mengeluarkan orang dari riba, bagaimana membuat sekolah di desa tertinggal suku terasing supaya selamat dari akidahnya tetap dalam Islam. Nah itu. Masya Allah, jazakumullah khair. Buya, tadi pertanyaan dari Ibu, awalnya pakai niqab karena takut pada Allah, sekarang malah ditaraf malu kepada Allah. Nah ini bagaimana Buya? Salah apa Ya, al-haya'u minal iman, kata Nabi. Malu itu sebagian daripada iman. Jadi hadis Rasulullah mengatakan al-imanu uriyan, iman itu bertelanjang. Kalau orang kafir sama orang beriman tidur nggak ketahuan mana yang Islam mana yang tidak. Walibasuhut taqwa, pakaiannya takwa. Kalau dia udah sholat pakai bismillah makan, ketahuan ini orang Islam. Dijalankannya halal haram dan sebagainya. Wazinatuhul haya, dan perhiasan daripada iman itu malu. Jadi iman dasar ketika dia menjalankan perintah dan meninggalkan larangan itu takwa, itu pakaiannya. Tapi ketika kemudian dia menjalankan karena perintah Allah, karena larangan Allah dia kerjakan, itu perintah Allah ditinggalkan larangan, nanti satu hari dia meningkat menjadi malu. Malu itu perhiasannya iman. Nah, jadi tak mungkin orang dapatkan malu itu kalau belum menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Tak akan malu. Karena malu itu kata Nabi memelihara mata, telinga, lidah dan seluruh panca indramu daripada yang diharamkan oleh Allah SWT. Itu malu. Nah, beda sekarang orang malu itu minder. Minder bukan malu. Imam Ghazali mengatakan minder itu merasa rendah diri. Itu sombong yang berada dalam posisi sedang hina. Kenapa kamu kemarin nggak datang pesta kawan kita? Saya malu, baju saya jelek. Itu bukan malu itu. Baju jelek itu tidak syarat untuk membuat dia harus pergi ke pesta. Tidak, itu bukan malu. Kamu kenapa tadi tidak ke depan kelas mengerjakan PR disuruh guru? Malu saya, tulisan saya jelek. Itu bukan malu, itu sombong yang tersembunyi. Karena kalau pakaiannya bagus, nggak diundang pun dia akan datang. Kalau tulisannya cantik, nggak disuruh pun ke depan kelas dia akan kerjakan, menunjukkan tulisan yang cantik. Itu sombong dalam posisi sedang di bawah. Ketika di atas dia menjadi sombong, kalau di bawah dia menjadi minder. Sedangkan yang diminta oleh Rasulullah itu malu. Malu itu apa? Perhiasan daripada iman. Ya Allah, seperti orang yang lihat anaknya tahajud di malam hari. Dia nggak pernah tahajud, dia nangis, ya Allah ampun ya Allah, saya malu ya Allah, kok udah setua ini saya nggak pernah tahajud. Itu malu. Tidak akan muncul itu tanpa menjalankan perintah Allah dan larangan Allah. Ketika orang memulai menutup aurat, dia rasa karena takut dengan azab Allah. Tapi setahun, 2 tahun, 30 tahun kemudian, dia tidak mau lagi membuka auratnya karena ada rasa malu yang ditanamkan kepada Allah. Wasamaratuhu ilmu. Dan buah daripada ilmu itu, buah daripada iman itu adalah ilmu. Baru dia tahu, ternyata sifat malu ini datang setelah bertahun-tahun mentaati Allah. Itu ilmu. Tidak mungkin datang sifat malu kalau tidak pernah menjaga dirinya daripada perintah Allah dan larangan Allah. Wal haya'u minal iman, malu adalah sebagian daripada iman. Nikmat ya, jawabannya adem, puas ya Pak ya, Bu ya. Jadi insya Allah setelah segmen berikut, Buya Kiai Haji Tengku Zulkarnain akan menjawab dan menyimpulkan apa pembahasan kita hari ini. Tapi semuanya setelah pesan-pesan berikut ini, setelah di indahnya Ramadan bersama TV One. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali bersama kita di acara indahnya Ramadan bersama guru-guru kita. Dan Kiai Tengku, silakan diberikan kesimpulan tentang apa yang kita bahas tadi, yaitu menjaga kehormatan dan harga diri. Fadhil. Ya, alhamdulillah, Adinda Ustadz Abdul Somad, pemirsa
TV One dimanapun Anda berada, yang perlu kita jaga adalah kesuksesan hidup, kejayaan hidup, kemuliaan diri adalah sejauh mana kita bisa mentaati Allah dan Rasulnya. Di dunia ini kesuksesan hanya satu. Tidak dua, tidak tiga, tidak empat, tidak lima. Kata Allah dalam Quran, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa yang seumur hidup bisa taat sama Allah sama Rasul, orang itu telah sukses dengan kesuksesan yang agung. Telah berjaya dengan kejayaan yang besar. Jadi apa yang kita kejar di dunia ini sebenarnya? Keridhaan Allah. Siapa yang menghinakan dirinya untuk kemuliaan di mata manusia, maka dia akan dihinakan Allah Subhanahu wa taala pada kehidupannya. Kita menghinakan diri untuk mendapatkan kemuliaan manusia, menjilat, menyuap, memuji-muji, macam-macam lah kita menghinakan harga diri kita. Di mata manusia kita hina. Dia jadi pejabat kan karena menjilat. Dia kan jadi anggota ini kan karena menyuap. Dia menghinakan dirinya dengan melawan perintah Allah dan Rasul untuk mendapatkan kemuliaan di dunia. Sebetulnya dia dihinakan Allah. Semua orang juga tahu kok. Setiap orang dia mencuri, sana sini korupsi sana sini, terus pakai mobil mewah. Setiap dia lewat orang tersenyum, orang senyum. Iya Pak, mobilnya mewah ya. Dia menjawabnya dengan senyum yang kecut. Dia kan tahu ini hasil mencuri. Nah, hati nurani nggak bisa ditipu. Jadi kalau begitu bagaimana? Yang kita cari itu keridhaan Allah. Seandainya kita jalan di atas keridhaan Allah, biar seluruh dunia menghina kita, kita mulia. Orang menghina kita, saya katakan, di dalam sudut hatinya dia mengakui, sebenarnya dia lebih baik dari saya. Ketika nanti dia dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perlu kepepet untuk bantuan doa, dia akan datang minta tolong pada orang yang siang malam dihinanya. Kenapa dia nggak berani doa? Dia tahu dirinya kotor, dia tahu dirinya tidak benar. Walaupun selama ini dia menghinai orang-orang yang dirasanya hina. Oleh karena itu tidak ada jalan lain. Mau meraih kemuliaan, muliakan dirimu dengan agama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sungguh kita telah dimuliakan Allah dengan Islam. Ketika kita mencari kemuliaan di luar Islam, kehinaanlah yang akan kita terima untuk dunia dan akhirat kita. Ustaz Abdul Somad, alangkah indahnya kalau pengajian yang mulia ini ditutup dengan doa. Fadhil Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman, wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman, wa akhrijna minad dunya ma'al iman, keluarkan kami dari dunia ini membawa iman, wahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman, bangkitkan kami nanti di padang mahsyar membawa iman, wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga membawa iman. Allahumma ijma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami dalam surga bersama sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah banyak berbuat zalim terhadap diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau kau tidak mengampuni dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik, jadikan kami orang yang berkasih sayang hanya karena Engkau semata. Auzillana tahta zilli arsyika, berikan kami naungan di padang mahsyar pada saat tak ada naungan kecuali naungan Engkau ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair Abu Ya Kiai Tengku Zulkarnain dan Ustaz Abdul Somad. Jadi Masya Allah, semoga pengajian kita kali ini dapat menghidupkan iman kita. Semakin kita bisa melangkah ke depan, semakin kita bisa menjaga diri kita apa yang Allah nggak suka. Dan mudah-mudahan Allah ridhoi puasa kita yang kita lakukan hari ini, besok dan seterusnya. Allah kumpulkan kita di yaumil akhir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tadi Abu Ya mengatakan apa? Bahwa yang kita butuhkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering-sering kita ucapkan sama-sama, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, makasih banyak. Abu Ya, makasih banyak. Mohon maaf kalau banyak salah, minta ridhonya. Ibu, makasih banyak ya udah hadir ke sini. Bapak, makasih banyak. Alhamdulillah kuenya udah habis. Itu dibawa pulang apa dimakan? Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ya, pemirsa, terima kasih banyak dan demikianlah pengajian kita hari ini. Saya undur diri, Alfi Alfandi. Jangan pindah ke lain hati, tetap di TV One. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
La ilaha illallah, la ilaha illallah.